Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ibadallah, para jamaah semua yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk dapat kita melaksanakan sholat tarawih kita di malam ke-27. Ya. Ke-7 atau 8 nih? Ke-7. Ya, alhamdulillah. Insyaallah Allah berikan sehat afiat terus sampai puasa ini bisa kita selesaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan rezeki kalian berkah dan bisa menyenangkan istri dan anak-anak kalian. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka di malam hari ini kita akan berbicara bagaimana mengenai zakat itu sendiri, bahwa disampaikan bahwa zakat itu adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang dengan tujuan untuk membersihkan. Kalau zakat fitrah, membersihkan puasa dia supaya lebih sempurna. Nah, itu zakat ya. Nah, zakat fitrah itu hukumnya wajib. Sampai batas mana kewajiban zakat fitrah itu adalah semua orang diwajibkan, ya, semua orang diwajibkan, kecuali, nah ini yang pernah saya sampaikan malam itu, kecuali mereka yang pada saat malam Lebaran mereka tidak punya, itu boleh dia tidak mendapatkan dia nggak ini dia boleh tidak mengeluarkan zakat fitrah dari tersebut apabila sampai malam Lebaran dia tidak punya apa-apa. Nah, maka dibolehkan dia. Tapi kalau misalkan sekarang tidak punya, nanti malam Lebaran dia punya, maka dia punya kewajiban untuk mengeluarkan. Seorang bayi yang dia lahir di malam Lebaran dia kena zakat fitrah. Tapi kalau dia lahir setelah sholat Idul Fitri, maka dia tidak kena zakat fitrah. Nah, Beb, anak saya lahir tengah malam, Beb, jam 3 tapi Beb, nah tetap kena jam 3 mau malam Lebaran tetap kena. Beb, anak saya lahir subuh, Beb, subuh tetap kena. Nah, karena zakat fitrah batasannya adalah orang yang akan pergi sholat Id. Nah, pada saat imam mengangkat takbir itu batasan daripada zakat fitrah tadi tersebut. Nah, makanya seseorang dia punya kewajiban tadi tersebut. Nah, lalu bagaimana terhadap orang yang meninggal? Kalau meninggalnya, maaf ya Indonesia, insya Allah panjang umur. Kalau meninggalnya di saat dia ba'dal sholat Id, ya, meninggalnya ba'da sholat Id, kena zakat fitrah nggak? Kena, masih ada orangnya kan gitu. Berarti malam Lebaran masih hidup. Nah, malam Lebaran masih hidup. Kalau meninggalnya malam Lebaran, kena zakat fitrah nggak? Nah, karena sudah tidak ada kan gitu. Nah, gimana kalau dia mau ngantar sendiri, Beb, walaupun sudah meninggal? Ya serah, silakan. Nah, ada orang meninggal dan ngantar soalnya. Ya. Tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa itulah kewajiban orang zakat fitrah. Maka zakat fitrah ini termasuk dalam rukun Islam tadi tersebut. Mereka membayar zakat, menunaikan sholat, membayar zakat. Nah, itu termasuk kewajiban-kewajiban orang Islam. Nah, batasan-batasan zakat tersebut siapa saja yang bisa berhak untuk menerimanya, ada 8 asnaf. Ya, 8 asnaf ya, bukan asna ya. 8 asnaf. Asnaf itu kelompok yang sudah dibagi. Salah satu yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin. Yang ketiga apa? Yang ketiga ada amil, kemudian ada
Ibnu Sabil, kemudian ada fisabilillah, nah mu'allaf, nah itu. Anak yatim boleh Beb. Anak yatim bukan termasuk daripada 8 asnaf. Banyak orang mereka saya mau zakat fitrah buat anak yatim piatu. Anak yatim piatu itu tidak berhak mendapatkan ini zakat fitrah. Yang berhak mendapatkan zakat fitrah adalah orang yang mengelola atau orang yang membimbing, mengasuh daripada anak yatim, itu dia berhak mendapatkannya. Nah, kenapa? Karena dia adalah yang mengasuh anak-anak tersebut, termasuk orang-orang yang mereka fisabilillah. Musafir bisa dapat. Kemudian orang yang fisabilillah itu seperti apa? Orang yang mereka pendakwah, kiai, itu boleh dapatkannya ya. Kemudian apalagi orang yang banyak utangnya. Nah, orang yang banyak utang dia termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Bagaimana terhadap orang yang punya utang? Apakah dia punya kewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah? Orang yang dia lagi punya banyak utang, apakah dia punya kewajiban zakat fitrah? Nah, untuk kehidupan dia sendiri aja dia susah, ya. Nah, tapi di sini bahwa zakat fitrah tidak boleh dari hasil utangan. Karena kalau dari utangan berarti kau tidak mampu. Kecuali dapat rezeki halal, maka kalian kalau ada rezeki halal, kalian bilang sama Allah, ya Allah ini saya siapkan buat zakat fitrah saya. Kalian niatin seperti itu, zakat fitrah saya, istri dan anak-anak. Nah, terus menanggung zakat fitrahnya orang tua, itu lebih bagus. Zakat fitrah orang tua kita ditanggung, mumpung beliau masih hidup, ditanggung zakat fitrahnya, itu bagus. Nah, siapa lagi saudara-saudara kita yang mereka tidak mampu, boleh kita tanggung. Mertua boleh kita tanggung. Nah, zakat fitrah itu adalah mereka ada kesempatan untuk memberikan kemudahan kepada orang, boleh. Misalkan kita punya teman kita ini tidak mampu untuk berzakat fitrah. Nah, kita boleh tanggung zakatnya. Sekaligus kita juga ngasih dia pun tidak apa-apa. Nah, tapi dipisahin ya. Jangan kemudian ini aku tanggung kok zakat fitrah kok, tapi ini buat zakat fitrah dari aku ya, dari Pak Po ya. Nah, bukan seperti itu. Nah, tapi zakat fitrah itu terhadap orang yang mereka tidak mampu tersebut, kita bayarkan dulu. Kita bantu dia. Kasihkan ke orang, misalkan ini zakat fitrah atas nama bulan-bulan yang sudah kita tanggung. Nah, habis itu nanti dia juga berhak mendapatkan zakat fitrah karena dia termasuk orang yang terhutang, orang yang mereka banyak hutangnya. Nah, boleh. Nah, orang yang dalam perjalanan jauh sehingga dia susah cari tempat penginapan atau makan, dia susah, itu boleh dia mendapatkan zakat fitrah tersebut. Nah, amil, mereka yang mengatur segala macam zakat. Kemudian fakir miskin, sekarang kita cari definisi fakir sama miskin ini susah. Fakir ini orang-orang yang benar-benar luar biasa. Fakir namanya fakir, orang tidak punya apa-apa, tidur di jalan, beralaskan mungkin cuma kardus, beralaskan yang kardus, terus tidak ada rumah, dia cuma tinggal di situ. Nah, itu termasuk orang fakir. Kalau orang kemudian punya sapi 6, rumahnya rumah kayu biasa, kayu mau roboh, tapi sapinya 6. Terus dia ada sawah, ada kebun langsat sama durian. Nah, termasuk fakir gak nih? Nah, cuman kadang-kadang kita tuh kasihan dia orang tua, nah dia justru lebih banyak harus keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena tanah kebunnya yang dihasilkan dari buah-buah tersebut harus dizakatkan, harus zakatin. Karena buah yang menghasilkan itu harus dizakatin. Nah, dia termasuk orang yang mampu, cuman rumahnya ya rumahnya aja yang reot, rumahnya aja kelihatan miskin atau apa, tapi dia mampu, dia punya kekayaan. Nah, ada orang ini kadang menyembunyikan menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dia mendapatkan zakat, sesuatu yang harus mengeluarkan zakat. Contohnya zakat mal.
zakat mal itu saya pernah sampaikan pada kalian, hitungannya adalah emas. Emas patokannya kalau dalam mazhab Syafi'i itu 83 sampai 85, ada yang mengatakan 92 sampai 95 gram emas. Nah, patokannya. Katakanlah kalau sekarang 1 gram emasnya yang itu yang 24 karat ya. 24 karat itu, kalau 24 karat anggap antam itu, yang punya antam itu 1 juta yang 24 karat. Berarti kalau 90 gram berarti kalikan 1 juta 90 juta. 90 juta kalau sudah nisabnya dan itu hal itu selama 1 tahun tidak berubah, dia harus mengeluarkan zakat tadi tersebut. Nah, tapi zakatnya bukan diambil dari uang yang 90 juta itu. Jadi kelebihannya itu yang dizakatkan. Karena kekurangan dari itu dia berarti belum cukup untuk, kalau diambil 90-nya berarti dia belum cukup untuk berzakat mal. Nah, seperti itu. Habis punya orang tak kalau diambil dari yang 90 itu nanti ya. Jadi diambil dari keuntungan yang dia dapat itu, itu yang dikeluarkan dan disebut dizakatin dan disebut. Nah, zakat fitrah anjurannya kalian ngasihkan sendiri sama orangnya. Nah, Beb, sama tetangga saya boleh, boleh, tidak apa-apa. Tetangga kita mungkin tidak mampu, tidak apa-apa. Kasihan ya Beb, janda muda Beb, kasihan ya Beb. Nah, boleh silakan, ada misi juga sekalian kan. Nah, begitu kemudian udah senang, baru masuk jebakannya. Nah, tapi boleh ya kepada siapa saja. Nah, asalkan memenuhi daripada asnaf tadi tersebut. Nah, asnaf tadi tersebut sudah terpenuhi. Nah, silakan kalian mau mu'alaf boleh. Mu'alaf itu kenapa zakat fitrah kita mu'alaf dimasukkan? Untuk memberikan rasa kesenangan, kebahagiaan daripada orang-orang yang mereka mu'alaf yang baru masuk Islam, yang dulunya dia orang kafir karena muslim kemudian dia masuk Islam, supaya dia ada rasa senang dan bangga bahwa Islam itu memperhatikan dia. Nah, seperti itu. Nah, itu kaitan mengenai zakat ya, insyaallah. Jadi zakat itu membersihkan, zakat fitrah itu membersihkan puasa kita, menyempurnakan puasa kita. Jadi kalau kalian zakat fitrah untuk orang tua, jangan. Zakat fitrah saya untuk orang tua boleh, jangan. Tidak usah lah, kasihan. Karena itu apa? Karena itu adalah zakat fitrah itu adalah uang untuk bersihkan puasa kita yang kemarin banyak kualitasnya kurang bagus. Zakat fitrah ini untuk menyempurnakan. Nah, jadi kalau ngasih orang tua yang dan jangan dianggap zakat. Jangan kita bilang sama emak kita, bapak kita, Pak, ini zakat fitrah kami sekeluarga buat emak bapak. Emak bapak kita mungkin terima karena dia tidak tahu, tapi tega benar kita buat emak bapak kita ngasih zakat. Kita yang harus mengeluarkan untuk zakat beliau itu, kita keluarkan zakat beliau, kita kasih beliau hadiah. Nah, itu baru bagus. Kasih dia hadiah, orang tua tuh hadiah. Nah, hadiah ini adalah suatu pemberian yang diperuntukkan untuk orang yang dimuliakan, nasabnya bagus, kemudian orang yang mereka mempunyai kedudukan dan mereka mempunyai kegembiraan dengan sebab karena cintanya dia dengan seseorang. Itu hadiah. Nah, semoga manfaatnya. Barokah fid din wa dunya wal akhirah.